Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi di channel YouTube Ibu Dian dengan mapel bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan video-video pembelajarannya. Jangan lupa ditonton video pembelajarannya sampai habis ya. Oke anak-anakku sekalian, jika pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, perbedaan, dan juga jenis-jenis dari kritik sastra dan juga esai, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai struktur dan juga kebahasaan yang ada pada kritik sastra dan juga esai. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa diawali dengan berdoa dan sholat duha terlebih dahulu ya. Selamat menyaksikan. Pada umumnya, struktur kritik sastra dan juga esai itu memiliki struktur yang sama, yaitu ada pendahuluan atau orientasi, ada isi, dan juga yang terakhir ada penutup atau reorientasi. Nah, apa saja sih pendahuluan, isi, dan penutup? Silakan kalian simak dengan baik slide selanjutnya. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang penting dalam kritik sastra ataupun juga esai. Nah, bagian ini menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk meneruskan bacaan tersebut hingga selesai. Perlu kalian pahami di sini, pendahuluan yang menarik tentu akan meningkatkan minat pembaca untuk menyelesaikan bacaannya. Nah, sebaliknya, jika pendahuluan yang membosankan akan membuat pembaca enggan untuk melakukan pembacaannya. Nah, unsur yang paling penting dalam paragraf pendahuluan adalah kalimat tesis. Nah, apa sih itu kalimat tesis? Kalimat tesis merupakan gagasan utama kritik maupun esai yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit. Nah, di sini kalimat ini berfungsi sebagai pengontrol gagasan yang hendak disampaikan dalam bagian isi. Itu dia tadi bagian pendahuluan. Oke, selanjutnya kita ke bagian isi. Nah, di sini bagian isi merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis yang tadi. Nah, penjabaran gagasan utama ini diwujudkan dalam beberapa paragraf. Umumnya nih terdiri dari beberapa gagasan utama. Setiap gagasan utama ditulis dan dijabarkan dalam satu paragraf. Nah, setiap paragraf isi itulah mendiskusikan gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan lebih detail agar argumen lebih meyakinkan. Gagasan spesifik ini merupakan kalimat pendukung yang berfungsi sebagai penjelas yang logis atas argumen yang disampaikan oleh si penulisnya. Nah, itu dia tadi bagian isi. Terakhir kita ke bagian penutup. Nah, yang terakhir ada bagian penutup. Nah, di sini bagian penutup disajikan dalam satu paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan topik yang sudah dibahas. Nah, paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok pikiran yang telah disampaikan oleh penulis. Paragraf penutup juga bisa berupa penegasan atas pendapat yang telah dijabarkan di bagian isi dengan maksud agar pembaca mengetahui secara persis posisi penulis atas masalah yang ditulis. Menutup esai dengan paragraf efektif akan memberikan kesan ketuntasan bagi pembaca sehingga apa yang disampaikan penulis dapat diterima oleh si pembaca tersebut. Nah, itu dia tadi struktur-struktur yang ada di dalam kritik sastra maupun juga esai. Dalam kritik sastra mengandung kritik yang meliputi 4 hal, yaitu ada mendeskripsikan, menganalisis, menafsirkan, dan juga menilai. Mendeskripsikan merupakan tahap kegiatan memaparkan data apa adanya. Sedangkan menganalisis adalah menguraikan unsur-unsur yang membangun karya sastra dan menarik hubungan antara unsur-unsur tersebut. Yang sementara menafsirkan dapat diartikan sebagai memperjelas maksud karya tersebut. Dan terakhir ada penilaian, yaitu menunjukkan nilai karya sastra dengan bertitik tolak dari analisis dan penafsiran yang telah dilakukan.
Kebahasan kritik dan juga esai. Yang pertama ada kalimat tesis, ada adverbia frekuentatif, dan juga yang terakhir ada konjungsi.